1256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daun salam daun saga. Saka. Anu jawab salam, insya Allah lebet surga. Nepangkeun abdi jika Salbila Rasati salaku Master of Ceremony. Hadirin anu dipika hormat, ladies and gentlemen, Bapak, Ibu, sareng rerencangan sadayana, puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Today we are gathered here in good health to witness an extraordinary performance. A story that takes us back to one of the darkest moment in Indonesian history. Sebelum melihat penampilan drama dari kelas 12 IPA 6, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan pencak silat oleh Adelia Savitri. Terawang. A special performance titled Kuserakan Seluruh Dharma Baktiku di malam tragis itu. Pagelaran ieu bade nyaritakeun salah sahiji peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia, nyaeta 80 September 1865. Through this performance, urang bakal ningali perjuangan patriot muda anu parantos masrahkeun jiwa raga demi mempertahankan ideologi anu bertentangan sareng Pancasila. Seorang anak laki-laki yang tumbuh dari keluarga berada, ia memilih menjadi seorang tentara. Namun tragisnya, ia menjadi salah satu korban pembunuhan perwira militer pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Ia adalah Kapten Anmeta Pierre Andreas Tendean, dikenal sebagai laki-laki yang memiliki kulit putih dan bermata coklat. Ia lahir di Batavia pada tanggal 21 Februari 1939 di rumah sakit rakyat yang bernama Central Burgerlijk Ziekenhuis
Banting yang kini dikenal sebagai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pierre Andreas Tendean diambil dari nama kakeknya, yaitu Pierre Albert yang merupakan ayah dari ibunya, sementara nama Andreas dari kakek yang berasal dari pihak ayahnya. Ayahnya, Aurelius Slamet Tendean, adalah seorang dokter spesialis kejiwaan berdarah Minahasa, dan ibunya, Cornet Maria Elizabeth, yang merupakan orang Belanda berdarah Prancis. Meskipun berdarah Minahasa Prancis, ia pasti berbahasa Jawa karena ia cukup lama tinggal di Jawa Tengah. So, tanpa panjang lebar diri, let's get ready to witness this historical and emotional performance. Hayu orang sami-sami nyaksian, kuserahkan di seluruh Dharma Baktiku di malam tragis itu. Enjoy the show! Pada itu, di kediaman Pak Tendean, tepatnya di Semarang, datanglah seorang pejuang yang berkunjung ke rumah keluarga Tendean. Pejuang tersebut adalah Jenderal Sudirman. Ia memang sedang berkunjung untuk mengambil obat-obatan medis dari Pak Tendean. Pagi Pak Tendean. Pagi Jenderal, gimana kabarnya? Sehat? Tentu saja sehat. Bapak gimana kabarnya? Syukur, saya juga baik. Silakan masuk Jenderal. Oke. Silakan duduk Jenderal, tunggu sebentar ya, biar saya ambilkan obat-obatannya. Monggo Pak, monggo. Mary, please bring us some water please. Oh, is that Mr. Sudirman? Tunggu, saya ambilkan ya. Di sisi lain, saat Jenderal Sudirman sedang melongo sambil melihat sekitar, matanya tertuju pada seorang remaja laki-laki yang sedang memperhatikannya sedari tadi. Hei, kamu Pierre ya? Sini duduk di sebelah paman. Sudah besar sekali kamu Pierre. Masih ingat paman tidak? Ingat, Paman Sudirman bukan? Betul sekali. Setelah lulus nanti kamu mau jadi apa? Mau jadi seperti Paman. Loh, mau jadi abdi negara tuh. Kau pasti bisa menjadi lebih hebat Pierre. Bonjour Bung Erik. Bisa saja, Jenderal. Monggo diminum. Gracias Bung Erik. Pongco, Jenderal. Ini seperti biasa Jenderal. Matur suwun Pak. Pak Tendean anaknya hebat loh. Mau jadi abdi negara. Monggo diminum dulu airnya Jenderal. Oke Pak. Aduh, sudah jam 10 Pak. Saya sudah tunggu yang lain. Nggih Jenderal, monggo. Belajar rajin ya Pierre. Paman doain semoga cita-cita kamu jadi abdi negara terwujud. Paman pulang dulu ya. Malam itu, Pierre Tendean duduk berkumpul di meja makan bersama keluarganya. Saat ini, jantungnya sedang berdegup kencang. Ia sedang mengumpulkan keberanian untuk meminta izin kepada orang tuanya bahwa ia ingin melanjutkan pendidikan ke akademi militer.
Pa, Ma, Pierre ingin bicara Apa yang mau kamu bicarakan, Pierre? tentang kelanjutan pendidikan Pierre setelah lulus SMA nanti, Ma. Makan dulu, Pierre. Tidak baik makan sambil bicara. Tadi kamu mau bicara apa, Pierre? Ma, Pa, Pierre sudah memutuskan untuk daftar akademi militer setelah lulus SMA nanti. Tapi Pierre, bukankah Mama dan Papa sudah mengarahkan kamu untuk masuk jurusan kedokteran di Universitas Indonesia atau jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung? Pierre mengerti Mama dan Papa ingin yang terbaik untuk Pierre. Tapi menjadi dokter bukanlah panggilan Pierre. Pierre tidak ingin menjalani hidup dengan sesuatu yang tidak Pierre sukai. Pierre ingin mengabdi pada negara, menjadi perwira. Itu impian Pierre sejak lama. Pendidikan di akademi militer itu keras, Pierre. Risiko menjadi tentara itu besar. Kamu anak laki-laki Mama satu-satunya. Mama tidak ingin kehilangan kamu di medan perang. Pierre mengerti kekhawatiran Mama. Tapi karena Pierre sadar risikonya, Pierre semakin yakin negara ini membutuhkan orang-orang yang siap melindunginya. Papa dan Mama tidak menentang impian Pierre. Tetapi menjadi dokter juga profesi yang mulia. Kamu bisa membantu banyak orang, kan? Coba kamu pikir lagi. Untuk saat ini, usahakan kedokteran dulu, Pierre. It's okay, Ma. Pa, I will support you, Pierre. Thank you, Missy. Pierre sudah selesai makannya. Pierre izin kamar duluan ya. Hari demi hari telah dilalui oleh Pierre. Kini, Pierre telah lulus dari sekolah menengah atas. Ia menuruti keinginan ayahnya untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran UI. Namun, tanpa sepengetahuan orang tuanya, diam-diam Pierre juga mendaftar akademi militer sesuai dengan keinginannya. Pierre telah mengikuti tes masuk Fakultas Kedokteran UI. Tetapi, ia tidak sungguh-sungguh mengikuti tes itu karena hatinya sejak dulu ingin sekali menjadi abdi negara. Hari ini adalah hari pengumuman hasil tes masuk Fakultas Kedokteran UI. Tukang pos sudah mengantar surat pengumuman hasil tes milik Pierre. Dengan jantung yang berdebar kencang, Pierre mengumpulkan keberanian untuk menghampiri ayahnya dan memberitahu hasil tes miliknya. Pak, ini surat hasil tes masuk Fakultas Kedokteran Pierre. Maaf Pak, Pierre mengecewakan Papa. Pierre belum bisa menuruti keinginan Papa. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah mencoba. Sekarang bagaimana? Apa kamu masih tetap mau masuk Akmil? Iya Pak. Ya sudah, Papa dukung keputusanmu. Tapi kamu harus berkomitmen dengan sepenuh hati dan berjanji untuk menjaga diri. Siap Pak, Pierre janji. Setelah mendapatkan restu dari orang tuanya untuk masuk akademi militer, Pierre berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes masuk akademi militer di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Pierre berhasil lolos dan diterima sebagai calon taruna G1 bersama dengan 155 calon taruna lainnya. Ia memilih jurusan teknik atau ZENI yang berkaitan dengan konstruksi, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas serta infrastruktur militer.
ketika Pierre dan dua temannya sedang berkumpul, tiba-tiba dari telepon di baratnya berbunyi. Halo? Sebentar, saya panggilkan. Pierre, ini ada telepon untukmu. Halo? Maaf, Ma. Pierre di sini baik-baik saja kok. Mama tidak perlu khawatir. YT, Mama. Ada apa, Pierre? Itu telepon dari Mama. Aku nggak tega sebenarnya, yo. No, dia masih khawatir banget sama aku. Pierre, kok tega bikin mamamu menangis? Keluarga kau orang kaya, orang terpandang. Bapak kau dokter. Kenapa kau masih milih masuk militer? Itu berdarah-darah, berlumpur, sama kayak kami. Buat apa? Selama ini keluarga saya banyak dibantu oleh negara. Sekarang saatnya saya balik bantu negara. Mau apa kau? Oke, siap. Maafkan aku, Pierre. Setelah 3 tahun belajar di Akademi Militer Angkatan Darat, Bandung, Pierre dilantik menjadi Letnan II. Letnan II Pierre Tendean dari Fort Zening bersama Letnan II Satrio Wibowo dan Letnan II Setiono Hadi menunaikan tugas pertama mereka sebagai Komandan Pluton Batalion Zeni Tempur II Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara. Di sela-sela kesibukan mereka bertiga, terkadang mereka suka berkeliling di daerah sekitar Kodam tempat mereka bekerja. Seperti saat ini, mereka sedang lari sore untuk latihan fisik. Pierre, ditengok-tengok, kau ini ganteng kali loh. Kenapa sampai sekarang kau masih jomblo? Aku ada teman, kau mau nggak? Aku kenalin. Yuk, lanjut lari yuk. Sudah kelamaan istirahat kita. Pierre, jawab dulu. Pierre, kenapa nggak dicoba dulu? Siapa tahu cocok. Memang susah anak itu buat dekat dengan perempuan. Ya udahlah, yuk. Besok kita coba lagi. Aku punya ide. Nah, ide bagus. Oke, besok kita ajak dia lari pagi. Keesokan harinya, Satrio dan Setiono mengajak Pierre untuk lari pagi dengan alasan untuk latihan fisik. Padahal mereka sudah menyusun rencana sesuai ide Satrio kemarin. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Tetapi sepertinya untuk mendekatkan Pierre dengan teman perempuan Satrio. Namakanlah kau ini Pierre. Sabar lah yo. Lagian tumben-tumbenan kalian aja aku lari pagi keluar Kodam. Bosan lari pagi di Kodam terus. Sekali-sekali lah kita lari pagi di luar. Siapa tahu nemu jodoh. Kok kita lewat sini? Nggak biasanya. Kita cari suasana baru lah, Wak. Kali saja lihat sini muncul cantik kan. Perempuan terus yang ada di pikiran kalian tuh. Capek deh. Istirahat dulu yuk. Duduk di sini. Ayo.
Pierre, kita tengok dari tadi kamu terus terpesona kau ya. Hah? Enggak kok, itu gerakannya bagus. Tarian apa itu? Ya sudah kalau begitu, kita langsung tanya aja sama penarian. Rukmini, ke Cinere memakai gamis, ke Tanah Abang cuma sendalan. Selamat sore Nona Manis, bolehkah kita kenalan? Apa sih ya? Oh, ini toh temannya Satrio yang katanya cantik itu. Kenalan dulu sini sama Mamas ganteng. Kenalin, Sutiono, orang paling ganteng seantero Medan. Iya, gantengan kamu. Dikit. Rukmini. Hah? Pierre. Rukmini. Udah kali, Mama cemburu nih. Mari mas, ngobrolnya di rumah aja. Kebetulan ada bapak sama ibu juga. Ayo, ayo Per, ketemu calon mertuamu. Akhirnya, rencana Satrio dan Setiono untuk mendekatkan Pierre dengan Rukmini membuahkan hasil. Setelah berbagai usaha dan trik yang mereka lakukan, Pierre mulai luluh. Meski awalnya terlihat enggan, Pierre akhirnya mengiyakan rujukan teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Silakan duduk, Mas. Dok, nyawan tolong pondot kayak unjuan. Iya, Bu. Sejak saat itu, Pierre semakin dekat dengan nur indah Rukmini Framem yang sering dipanggil Rukmini, yang merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu Raden Framem Ridjo Siswo Pranoto. Dengan kelembutan hati, ketegasannya, sikapnya yang sederhana, juga mempunyai hobi yang sama dengan Pierre, Rukmini berhasil membuat Pierre sering berkunjung ke rumahnya. Begitu memikatnya sosok Rukmini di mata Pierre. Pada kunjungan-kunjungan berikutnya, Pierre memberanikan diri datang sendiri tanpa ditemani oleh kedua sahabatnya itu, hanya untuk dapat mengenal lebih dalam gadis yang telah mengisi hatinya itu. Masa dinas Pierre di Medan tidak sampai 6 bulan. Ia sudah ditarik untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Bogor. Kini, Pierre dan Rukmini menjalani hubungan jarak jauh. Mereka masih kerap berkomunikasi melalui surat.
juga sudah menyelesaikan misi pertamaku sebagai komandan peleton pada misi Dwi Kora. Sekarang aku ingin pulang ke rumah orang tuaku di Semarang untuk meminta restu. Salam hangat, Piermu tersayang. Senja mulai turun ketika Pierre baru saja tiba di rumah keluarganya di Semarang setelah menyelesaikan misinya dalam operasi Dwi Kora. Pierre turun dari mobilnya dan tersenyum lebar di depan pintu rumahnya. Meskipun raut wajahnya sedikit lelah setelah melalui perjalanan panjang, ia segera menutup pintu karena sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keluarganya. Alah, si kaset geus balik ka imah. Bibit geus rindu pisan. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Mangga atuh asuh. Nuhun ya, Bi. Mama, Papa, Mitzi, Rose, I'm home. PM, is that you, honey? Yes, Mom. Mama, apa kabar? I'm good. How about you? Tentu saja baik, Mama. Pierre, Mama khawatir kalau kamu terus-terusan. Keluarga Tendean berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama sambil berbincang ringan melepas rasa rindu dengan Pierre. Pierre, Mama khawatir kalau kamu terus-terusan menjadi garda terdepan saat terjadi kericuhan. Ma, Pierre mengerti kekhawatiran Mama. Tapi sekarang, Pierre sudah menjadi milik negara. Sudah kewajiban Pierre menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Mama, doakan saja semoga Pierre selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Mama tahu itu kamu punya tugas, tetapi kamu punya resiko besar, nak. Bagaimana kalau kamu dipindah tugaskan saja Pulang saja deh. Di Jakarta. Nanti Mama juga bicara dengan Jenderal Nasution untuk membantu pengajuan penarikan tugas kamu kepada Jenderal Nasution. Pierre, urut Mama saja deh. Oh iya, Ma, Pa. Pierre sudah menemukan tambatan hati di Medan. Really?
Siapa gadis yang membuatmu jatuh cinta itu, Pierre? Namanya Rukmini, Ma. Nurinda Rukmini Hamim. Wanita lemah lembut asal Yogyakarta yang sekarang tinggal di Medan. Dia anak sulung bapak dan ibu Raden Hamim Rijo Sesu Pranoto. Ayahnya merupakan seorang wira swasta yang cukup sukses di Sumatera Utara. Rukmini juga keponakan dari seorang perwira Intel TNI AD, namanya Bantu Hardio. Pierre berniat untuk meminangnya, Ma. Kamu sudah yakin untuk meminangnya, Pierre? Pierre sangat yakin, Pak. Ya sudah, kalau kamu yakin, Papa sama Mama dukung keputusanmu. Ya nggak, Ma? Iya, Mama dukung kalau gadis itu yang bikin kamu bahagia. Setelah beberapa hari melepas rindu bersama keluarga dan pengajuan pindah tugas Pierre sudah disetujui, kini Pierre memulai tugas barunya menjadi Ajudan Jenderal Nasution. Pierre berpamitan dengan keluarganya untuk kembali bertugas. Pierre, lekas pulang ke rumah lagi ya, jika keadaanmu izinkan. Hati-hatilah anakku. Pierre, hati-hatilah. Semoga Tuhan melindungimu. See you in Jakarta, my little brother. Be careful, Mas Pierre. Pengajuan pindah tugas Pierre menjadi Ajudan Jenderal Nasution telah disetujui. Tugasnya sebagai ajudan mengharuskan Pierre mengikuti kemanapun Jenderal Nasution pergi bertugas. Pierre terhitung sangat berhati-hati dan selalu fokus jika berada dalam tugas menjaga atasannya. Pada waktu Jenderal Nasution mengadakan peninjauan ke daerah Medan, ia didampingi oleh Letu Pierre, istrinya Juana, dan anak-anaknya yaitu Yanti dan adiknya. Pada pertemuan itu, ia menemui Rukmini untuk membicarakan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Istri Jenderal Nasution mengetahui pertemuan antara Pierre dan Rukmini itu karena Pierre turut bercerita mengenai rencana lamarannya dengan Rukmini. Apa yang membuatmu tertarik pada novel itu? Kisah cintanya yang indah. Lebih indah dari kisah kita. Belum tentu. Rukmini, sepertinya sudah cukup lama kita bersama-sama, dan aku rasa hubungan kita sudah sangat dekat. Tetapi untuk kedepannya, intinya aku akan
lebih serius. Hah? Ya, menjadi istriku. Ada ilmu yang sangat terlihat jelas. Ade tidak pernah berjauhan dengan Pierre. Jika Pierre tidak berada dalam jarak pandang Ade, pasti Ade akan sibuk mencari Om Pierre. Bisa baca surat dalam gelap? Oh, Om Pierre berdoa ya? Enggak, Om Pierre lagi baca surat. Dari Medan pasti. Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu. Sekarang tutup mulut dulu ya, sampai Om selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang yang buat tutup mulut apa coba? Jari? Oh, gak ada tuh. Terbuka. Nih. Terima kasih ya, Pierre.
Pada sore hari tanggal 30 September, Jenderal Nasution sedang sibuk merapikan ruang kerjanya. Sembari menunggu ayahnya merapikan ruang kerjanya, Ade Irma bermain sepeda bersama Pierre. Ikut Om Pierre, Ikut kemana? Semarang. Memangnya mau apa? Besok Mama Om Pierre ulang tahun. Dapat hadiah dong. Oh iya, banyak. Kok hari ini Ade belum dapat hadiah dari Om Pierre? Oh iya, Om Pierre hampir lupa. Sebentar. Terima kasih Om Pierre. Saat itu, yang berada di dalam kamar tidur adalah Aha Nasution, istrinya dan anak bungsunya, Ade Irma Suryani Nasution. Jenderal Aha Nasution beberapa menit sebelum pukul 4 waktu Indonesia Barat kala itu mendengar bunyi banyak kendaraan. Kemudian pintu masuk ke kamar tidur dan kamar kerja dibuka secara paksa. Mendengar kegaduhan itu, Johanna Sunarti, istri Nasution, membuka kamar tidur untuk melihat keluar dan segera menutupnya untuk kembali seraya memberitahukan ke suaminya. Buka pintunya. Cepat Jenderal, buka. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Dari ruang lainnya, yaitu kamar Yanti, saat sedang tertidur pulas, terdengar suara benturan tembakan yang membuatnya terbangun dan langsung lari menghadap Pierre yang berada di kamarnya. Om Pierre, Kamu tunggu saja di sini ya. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Ajudan Nasution. Mendengar nama Nasution disebut, seorang dari pembunuhan menemukan Pierre
sehingga mereka menganggap itulah Nasution. Lalu Pierre dipegang kedua belah tangannya, dibawa ke depan melalui tempat penjagaan di depan rumah. Kemudian diikat tangannya dan diangkut dengan sebuah truk menuju lubang buaya, sebuah lokasi terpencil di Jakarta Timur. Adik masih hidup, sayang. Masih, Ma. Hidup terus, Mama. Setelah sampai di lubang buaya, Letu Pierre dan Lian yang mereka sangka Jenderal Nasution bersama-sama dengan 6 jenderal angkatan darat yang berhasil mereka culik, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, diserahkan pasukan Pasopati kepada ex-mayor Gatot Sukresno yang berkunjung sebagai komandan Gatot-Kaca. Setelah menerima tawanan-tawanan mereka itu, ex-mayor Gatot Sukresno segera mengirimkan kurir ke Cenko di Penas untuk melaporkan bahwa jenderal-jenderal yang diculik sudah datang. Dari Penas, ex-brigadir jenderal Suparjo dalam suratnya yang juga dikirimkan lewat kurir tersebut memerintahkan agar jenderal-jenderal itu segera dibereskan.
Kini, giliran Pierre menjadi sasaran. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadapi ajalnya tanpa gentar. Sebuah tembakan peluru yang melesat tajam tepat mengenai dadanya. Tubuhnya terpukul, namun ketegarannya hingga akhir menjadi simbol pengorbanan yang tak ternilai bagi bangsa ini. Pierre, mengapa harus seperti ini? Kita baru merencanakan masa depan bersama. Sekarang kamu sudah pergi, Pierre. Menyerahkan seluruh dana baktimu kepada negara. Aku bangga menjadi tunanganmu, Pierre. Aku akan selalu mengingatmu sebagai pahlawan sejati. Aku akan menjaga kenangan kita, Pierre. Aku berjanji, namamu akan selalu hidup di dalam hatiku. Tunangan Datuk Pierre Andreas Tendean masih terpenjara dalam kenangan manis sang lelaki yang telah merebut hatinya. Dalam benaknya, keinginan Pierre tak pernah pudar. Senyumnya, caranya berbicara, hingga janji yang telah mereka ukir untuk menjalani hidup bersama. 5 tahun berlalu, namun bayangan Pierre tetap hidup di benakku ini. Banyak mencoba mendekatinya, berusaha mengisi kekosongan hatinya, tetapi Bukumi selalu menutup diri. Ia takut bahwa dengan menerima orang baru, ia akan mengkhianati memori Pierre. Namun, waktu perlahan menyembuhkan luka, meski pelukisnya tak pernah hilang. Dengan hati yang masih mengambang kenangan Pierre, Bukumi akhirnya berani. Ia tahu cinta Pierre akan selalu ada, menjadi bagian dari dirinya yang tak pernah hilang. Bahkan saat ia memutuskan untuk mencintai kembali. Di lubang gelap, di tanah berdiri, 7 jiwa abadi tak pernah mati. Mereka berdiri meski badai melanda, demi bangsa, demi bendera yang berkibar utuh. Ahmad Yani, suara tegas membahana, tak goyah meski maut mengintai dalam sana. Raden Suprapto, teguh seperti batu karang. Di hadapan pengkhianatan, ia tak pernah goyah hilang. Nastirto Dharma Haryono, sang pemikir sejati, melawan dengan kata hingga akhir hari. Donald Iktamius Panjaitan, pendoa yang setia, menghadap ajal dengan iman yang menyala. Sutoyo Siswa Miharjo, pembela tanpa gentar, nyawanya diarahkan
Iswondo Parman, sang penjaga yang setia, gugur demi melindungi dalam tugas mulia. Pierre Tendea, pemuda yang penuh pengorbanan, rela menggantikan jiwa demi keselamatan. 7 nyawa, 1 tujuan. Setia kepada bangsa, tak terbelenggu godaan. Kini mereka abadi di lubang buaya. Dalam gelap mereka menjadi cahaya. Pengorbanan mereka bukanlah sia-sia. Mereka hidup dalam sanubari kita. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan revolusi yang hidup pada G30 SPKI, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Hadirin dimohon untuk berdiri.